Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampailah kita kepada bagian terakhir ya daripada buku Ekonomi Islam, Antitesis Ekonomi Kapitalis ya, yaitu pada bagian ke-12 yang berjudul Peran Individu Muslim dalam Ekonomi ya. Ini ada di dalam bab 7 ya, bab terakhir dalam buku ini, karena buku ini hanya 7 bab isinya ya, totalnya 8 bab. Bab 1 itu pendahuluan, bab 8 itu penutup, jadi isinya hanya 6 bab ya. Dan kita cukup banyak membahas di bab ke-6 ya, karena membahas peran institusi Islam ya. Kita sudah bahas asuransi syariah, wakaf, hisbah ya. Terakhir kemarin kita bahas tentang ekosistem lingkungan, sumber daya alam ya, yang begitu diabaikan ya. Kita lihat sendiri sekarang ya, banjir bandang Sumatera ya, itu akibat tidak melihat lingkungan, tidak melihat etika dalam melakukan atau berhubungan dengan sumber daya alam ya. Tadi malam saya nonton YouTube-nya yang di Aceh Tamiang itu ya, saya speechless saya ya, speechless saya, karena itu seolah-olah namanya kota mati ya, atau kota zombie istilahnya ya. Tidak ada air, tidak ada listrik, tidak ada apapun, rumah sakit lumpuh, semua orang berlumpur, minum air, minum gak bisa, disaring dari air lumpur, Masya Allah ya. Dan ketika Kapolda datang ke sana, Kapolda itu luar biasa kagetnya ya, melihat keadaan di sana. Tuh rumah hancur ya, rumah, ada satu desa rumah hancur, dihajar sama gelondongan yang beratnya itu luar biasa besarnya ya, beratnya dan besarnya itu luar biasa. Apapun yang ditimpanya pasti hancur ya. Nah, ini adalah salah satu bukti kalau Allah berfirman dalam Al-Qur'an itu ya, surat Ar-Rum ayat 41 itu kan gitu, zaharul fasad ya, telah tampak kerusakan ya, fil bahri wal bahri ya, fil barri wal bahri, di laut dan di darat ya, bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh ulah tangan-tangan manusia. Itu yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Lalu ini pertemuan terakhir kita akan bahas tentang bagaimana peran individu dalam ekonomi ya. Agenda kita ada 7 pada pagi ini. Pertama adalah pendahuluan, yang kedua produktivitas, yang ketiga membelanjakan harta untuk orang lain, yang keempat kesetaraan, 5 mengambil jalan tengah, 6 larangan bersifat iri hati, dan 7 rasa welas asih. Nah, di dalam pendahuluan ya, Profesor Asad Zaman dalam buku ini mengatakan sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ar-Ra'd ayat 11 ya. Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Jadi ayat ini sebenarnya kalau kita lihat tafsirnya ya, ini kadang-kadang salah kaprah dalam memahaminya ya. Jadi orang-orang bilang ini kebanyakan ini maknanya dari negatif ke positif gitu ya.
Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Artinya kondisi sekarang negatif menuju positif, biasanya begitu ayat ini dikutip, ya. Jadi kalau kau mau berubah, ya berubahlah, ya jangan dalam kondisi maksiat sekarang gitu ya, tapi berubahlah menjadi orang baik. Rata-rata begitu. Kalimat-kalimat motivasi itu bagus ya, tapi makna atau tafsir yang sebenarnya itu malah kebalikannya. Ya. Jadi Allah tidak akan memberikan azab kepada kalian kalau kalian tidak kalau kalian tidak merubah diri kalian dari yang baik ke yang buruk gitu. Selama kalian baik tidak akan Allah berikan azab. Tapi begitu kalian mengubah diri kalian dari yang baik menjadi yang buruk, maka Allah turunkan azab. Jadi kalau kita lihat tafsirnya seperti itu. Makanya ini ayat ini meminta kita untuk kita terus istiqomah dalam kebaikan. Jangan sampai kita lari dari kebaikan menuju kemaksiatan, kira-kira begitu. Ya. Jadi nasib yang dialami oleh manusia itu kan karena akibat perbuatan tangan manusia. Ketika dia berbuat baik maka hasilnya baik, tapi ketika dia berbuat buruk maka hasilnya buruk, ya. Nah, lalu dalam hal ekonomi, ya, wabil khusus ekonomi Islam itu ada dua pendekatan, ya. Pendekatan pertama adalah bottom up, ya, dari bawah ke atas. Ini contohnya negara Indonesia, dari masyarakat yang menghendaki adanya bank Islam, bank syariah, ya, kemudian diterima oleh negara, lalu negara meresmikan bank Islam, kemudian yang lain-lainnya lembaga keuangan syariah, ya, sampai seperti sekarang. Itu dari bawah, ya. Tapi ada juga yang sifatnya top down. Top down ini dari atas. Ya, jadi negara memberikan aturan-aturan sehingga ekonomi Islam itu berkembang. Misalnya apa? Malaysia itu tahun 2010 itu memberikan aturan seluruh bank, ya, seluruh bank konven itu harus memberikan pembiayaannya ke syariah itu sebesar 10%, ya. Kalau nggak ada begitu, dicabut izinnya, gitu ya. Jadi dipaksa bank-bank syariah itu untuk melakukan bank-bank konven itu untuk melakukan akad-akad syariah, ya, sebesar 10% minimal itu, ya. Sehingga dalam pelatihan tentang bank syariah itu banyak yang non muslim ikut. Kenapa? Karena mereka direksi bank, manajer bank umum, ya, atau bank konvensional, dan mereka ingin menerapkan akad-akad syariah atau pembiayaan syariah di bank konvensional. Nah, dengan begitu maka market share-nya besar, ya, sehingga Malaysia bisa menempati posisi pertama, ya, dalam hal market share daripada ekonomi Islam. Namun kedua-dua hal ini, ya, baik bottom up maupun top down, itu bisa dilakukan rekonsiliasi, ya, asal setiap individu baik di pemerintahan, baik di rakyat, ya, itu sama-sama mau merubah dirinya, ya, sama-sama mau berusaha agar setiap dirinya memiliki peran, ya. Dan kalau kita lihat peran yang paling signifikan kan peran daripada pejabat, ya, peran daripada pemerintah, ya, peran daripada penguasa, ini yang paling hebat, ya. Begitu mereka punya peran, setiap individu daripada pejabat itu punya peran, maka hasilnya akan sangat luar biasa. Nah, jadi peran-peran individu seperti apa yang kita inginkan di dalam ekonomi Islam ini? Paling tidak ada 6, ya, prinsip dan norma yang dituangkan di dalam buku ini. Pertama adalah produktivitas, yang kedua memberikan harta untuk orang lain, yang ketiga kesetaraan, yang keempat mengambil jalan tengah, yang kelima larangan bersikap iri hati, dan yang keenam merasa welas asih, ya.
Nah, pertama kita masuk kepada produktivitas, ya. Nah, umat Islam itu harus produktif, ya. Sekali lagi, umat Islam itu harus produktif, ya. Malah orang yang malas itu berdosa, ya. Orang yang bermalas-malasan itu berdosa. Apalagi kalau sudah punya keluarga, punya tanggungan yang harus dinafkahin, ya. Lalu dia malas-malas dalam bekerja, maka dia berdosa. Jadi umat Islam itu harus produktif dan berpenghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ya. Kenapa? Kalau nggak cukup dia pasti minta-minta ke orang lain, ya kan? Nah, minta-minta itu nggak enak, ya. Minta ke saudara, kadang-kadang dapat enggak, diomeli iya gitu kan. Nah, minta ke teman, kadang-kadang nggak dikasih gitu kan. Minta kemana? Ya. Nah, akhirnya udah nggak ada lagi ngutang, ya. Ngutangnya kemana? Ke pinjol, ya. Ya sudah, ya. Tambah stres itu, ya. Jadi umat Islam itu harus produktif dan dia berusaha berpenghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan. Nah, kebutuhan ini kebutuhan yang mana? Itu ya, kebutuhan yang mana? Nah, kebutuhan itu didefinisikan cukup luas dalam Islam, sehingga seseorang tidak diperintahkan untuk menjalani gaya hidup yang mewah dan berlebihan. Ya, jadi gaya hidup kebutuhan yang kebutuhan yang memang dibutuhkan, namanya kan kebutuhan, memang dibutuhkan, gitu. Bukan keinginan. Ya, kalau keinginan itu banyak yang tidak dibutuhkan, ingin saja, ya, tapi tidak dibutuhkan. Tapi kalau kebutuhan itu memang betul-betul yang dibutuhkan, gitu ya. Nah, jadi kita harus berusaha agar kita bisa memenuhi kebutuhan kita. Ya, kalau kebutuhan primer itu kan kita pelajari kan apa itu? Sandang, pangan, papan, ya. Pangan dulu ya, pangan, makanan, ya, sandang, pakaian, baru papan, perumahan. Ya, itu kebutuhan primer. Nah, kalau daerah bencana ini semuanya nggak ada nih, pangan, makanan nggak ada, ya, sandang nggak ada, ya, susah karena daerahnya terputus, ngirim bantuan nggak bisa, ya. Papan apalagi hancur rumahnya, terendam, kalau terendam banjir, air yang surut selesai. Kalau ini lumpur, air yang surut lumpur gitu loh. Rumahnya terbenam lumpur, gimana caranya membersihkan lumpur? Itu perlu alat berat. Kalau lumpurnya semeter gitu ya. Nah, jadi kebutuhan itu ya, pangan, sandang, papan. Nah, tapi kalau dalam Islam tambah dua lagi kebutuhan primer. Ya, pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Ya. Jadi kebutuhan primer Islam itu ada 5. Ya, sebenarnya kebutuhan primer kita itu ada 5. Ya, tidak hanya melulu yang 3 yang sifatnya fisik, tapi juga yang sifatnya non fisik seperti pendidikan dan kesehatan. Ya. Nah, di sisi lain tidak boleh kita berlebihan. Ya. Nah, tadi kan kita hidup sederhana, ya, hidup sederhana. Tapi jangan juga kita hidup menyiksa, ya, atau tidak menghargai nikmat Allah, tidak menghargai pemberian Allah. Ya, misalnya gini, kita punya uang sebenarnya untuk beli baju, ya, tapi baju kita belel, ya, compang-camping misalnya. Nah, itu juga tidak dianjurkan, ya. Bahkan dinyatakan dalam surat Al-A'raf ayat 32 ini, ya. Ini kan kepada Rasul kan. Nah, katakanlah Nabi Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hambanya dan rezeki yang baik-baik, ya. Jadi begitu Allah berikan kita rezeki, ya, kita nikmati gitu, ya. Cuman jangan berlebihan, ya. Ini kan jelas ini, ya. Coba kita lihat ayatnya. Ya, surat Al-A'raf ayat 32, ya.
Nah, di sini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq. Ya. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik. Ya. Jadi malah kita dianjurkan menggunakan pakaian yang bagus, ya, yang rapi, yang kelihatannya orang melihat kita itu senang karena kita berpakaian rapi dan bagus, ya. Berpakaian bagus itu tidak harus mahal, ya, tidak harus berpakaian yang mahal, tidak. Ya. Tapi ketika orang melihat kita senang, bagus banget, rapi banget ya gitu ya. Nah, itu orang juga menjadi senang dengan kita, ya, karena cara kita berpakaian. Cara kita berpakaian ini kan menghormati orang sebenarnya. Ya, bayangkan kalau ada tamu ke rumah kita, ya, kita pakai kaos oblong gitu kan, pakai sarung gitu ya. Sarung kaos oblong gitu kan. Itu tamunya aduh gimana nih saya. Iya, ini jangan-jangan enggak dihormati. Tapi kalau ketika tamu ke rumah kita, ya, kita pakai rapi, ya, bila perlu pakai wangian gitu ya. Wah, tamunya senang sekali. Jadi bagaimana cara kita berpakaian itu akan membuat orang lain merasa dihargai, ya, merasa dihargai oleh kita, ya. Jadi dulu ada acara di kampus besar, ya, kampus besar, kemudian rektornya pakai toga. Ini kampus ternama, ya, kampus negeri ternama, rektornya pakai toga, rapi gitu ya, pakai jas, ya. Tahu-tahu datang menterinya pakai jeans, ya, pakai baju biasa gitu ya. Itu sebagian guru besar dan pimpinan kampus itu merasa tidak dihargai, ya. Jadi ini contoh bagaimana kita berpakaian itu, ya, itu dalam rangka kita memuliakan orang lain, ya. Nah, itu yang pertama, kita produktivitas, ya, yang kita harus jaga. Yang kedua, membelanjakan harta untuk orang lain, ya. Nah, di sini di dalam Quran surat 2:15, ya, jelas, ya. Jadi mari kita lihat surat 2 Al-Baqarah ayat 2:15. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka madza yunfikun. Ya, mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Qul, katakanlah, ma anfaqtum min khairin. Ya, harta apa saja kamu infakkan. Di sini khair di sini artinya tidak kebaikan, ya, tapi harta, ya. Ma anfaqtum min khairin falil walidaini. Yang pertama adalah untuk kedua orang tua kita, ya. Jadi membelanjakan harta yang pertama, prioritas pertama adalah untuk orang tua kita. Apalagi orang tua kita sudah tua, ya, sudah tidak punya penghasilan, sudah pensiun, apalagi sudah sakit-sakitan, maka kita sebagai anak harus menafkahinya, memberinya nafkah, ya. Jangan sampai orang tua itu tidak bisa berobat, ya, karena misalnya tidak dikasih uang oleh anaknya, karena orang tua itu enggak malu minta ke anak itu, ya. Justru anak yang harus perhatian kepada orang tuanya, ya. Nah, itu dalam kondisi yang
sakit dan tua misalnya. Kalau dalam kondisi sehat ya juga diberikan nafkahnya, ya belanjanya. Ini orang tua kita, karena mereka lah yang paling berhak terhadap harta kita. Ya, kita tidak ada kalau mereka tidak ada kan. Nah, bahkan kita tidak bisa menjadi orang yang punya dalam tanda kutip sukses ya di dunia, punya harta misalnya tanpa perjuangan mereka. Ya, jadi ibu itu kan memiliki harta anak laki-lakinya, ya. Makanya kalau di Asia Selatan itu ya, itu anak laki-laki itu setor gaji itu ke ibunya, bukan ke istrinya, ya, ke ibunya. Lalu ibunya lah yang kemudian mendistribusikan ke masing-masing istri-istri anak-anaknya gitu, ya. Sampai begitu itu, bagaimana mereka menerapkan ayat ini ya. Nah yang kedua wal aqrabin, dan kerabat. Nah ya, jadi setelah orang tua lalu kerabat, ya bisa adik, bisa kakak, abang, ya om, tante, ya yang memang dia tidak mampu, misalnya miskin atau memiliki kebutuhan, ya nah, mari kita bantu, ya. Nah, kenapa? Karena dengan begitu maka harta itu akan tersebar, ya. Dan ketika kita membantu keluarga, pahalanya dua. Pahala pertama memang pahala membantu, pahala yang kedua mempererat silaturahim gitu. Ya, jadi keluarga yang kita bantu juga tetap senang gitu kan. Dia merasa punya keluarga gitu. Ya. Nah, itu dia. Kemudian wal yatama, dan anak-anak yatim barulah pihak luar. Ya, tapi kalau anak-anak yatimnya itu adalah anak-anak adik kita, anak-anak kakak kita, wah itu lebih ini lagi, lebih prioritas lagi untuk kita berikan belanjanya. Wal masakin, dan orang-orang miskin, wabnis sabil, dan orang yang putus dalam biaya dalam perjalanan. Ya. Wa taf'alu min khairin, dan kebaikan apa sih yang kamu kerjakan? Nah, khair yang kedua ini barulah artinya kebaikannya. Fa innallaha bi alim, sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Ya, bahkan dalam surat Ali Imran ya disebutkan kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebaikan yang sempurna. Lan tanalul birra hatta, ya, hatta apa? Sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ya. Jadi kalau kita tidak mau menginfakkan sebagian harta yang kita cintai, itu kebaikan kita belum sempurna. Ya, jadi kesempurnaan kebaikan itu ketika kita menginfakkan atau membelanjakan harta yang kita cintai. Inilah yang disebut dengan wakaf. Ya. Jadi wakaf itu memberikan harta yang kita cintai. Ya, kalau yang tidak kita perlukan kita berikan, itu namanya sedekah biasa saja itu. Tapi kalau wakaf itu nilainya paling tinggi, ya, ya karena pahalanya juga luar biasa. Ya, kita berikan harta yang kita cintai, ya, sebagian saja, tidak semuanya. Ya, maka ini menjadi sempurna kebaikan kita, ya, dan di alam barzakh kita akan mendapatkan terus, ya, pahala-pahala sampai hari kiamat. Nah, lalu yang ketiga adalah kesetaraan. Nah, kesetaraan itu bagaimana apapun posisi kita di dunia, apapun jabatan kita di dunia, apapun kondisi ekonomi kita di dunia, kita tidak boleh meremehkan orang lain gitu. Ya. Mentang-mentang kita pejabat, rakyat kita remehkan. Mentang-mentang kita bos, ya, di kantor, pegawai kita remehkan. Mentang-mentang kita orang kaya, orang miskin kita remehkan. Enggak, ya. Coba kita lihat dalam surat Al-Baqarah 262 misalnya, ya. Ini kan bagaimana kita memberikan sesuatu pada orang miskin, tapi pada saat yang sama kita harus menjaga perasaannya. Ini luar biasanya Islam, ya. Coba kita lihat Al-Baqarah 262. Nah, di sini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah summa la yutbi'una ma anfaqu mannau wala adha. Nah, ya. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebut infak itu, ya. Oh, dulu kalau nggak saya berikan infak, wah nggak begitu tuh nasibnya sekarang. Dulu kalau nggak saya bantu, nggak begitu nasibnya sekarang. Nah, disebut-sebut, ya. Nah, ini perintahnya apa? Larangan ini. Jangan, ya. Jangan. Kenapa? Orang-orang yang begitu itu adalah orang-orang yang tidak memperoleh pahala, ya. Ya. Jadi orang-orang yang menginfakkan harta Allah kemudian tidak mengiringinya dengan menyebut-nyebutnya dan tidak menyakiti perasaan orang yang menerima. Nah, ini dia, ya. Jadi kalau kita berinfak, nggak mampu kita berinfak, jangan sakiti perasaan orang yang minta-minta itu. Ya, bilang saja maaf, ya. Mohon maaf. Karena kita nggak tahu, kalau bisa-bisa dengan kita sakiti dia dendam kepada kita dia ancam sama dia, bisa saja. Ya, makanya di sini sangat ditekankan kesetaraan itu. Ya, oke lah, di dunia ini kita berbeda dalam hal ekonomi, ada yang kaya, ada yang miskin. Tapi perasaannya kita harus jaga. Ya, disitulah letak kesetaraan itu. Ya. Al-Baqarah 273 misalnya, ya, mengatakan bahwa orang yang membutuhkan atau fakir tidak akan menunjukkan apa yang dibutuhkannya. Ya. Jadi disinilah pentingnya bagaimana kita membantu orang-orang itu dengan terorganisir, tidak sendiri-sendiri. Ya, kenapa? Karena kalau kita sendiri-sendiri, yang kita bantu hanya orang yang kita tahu. Ya. Jadi kalau misalkan kita tahu si A miskin, kita bantu. Lalu teman-teman kita tak tahunya juga yang miskin itu si A. Jadi banyak bantuan kepada si A. Sementara si B yang lebih miskin, tapi karena nggak dikenal, karena nggak tahu, dia nggak dapat. Kenapa? Karena orang-orang pada nggak tahu dia. Nah, akhirnya timbullah yang namanya kesenjangan. Tapi apabila bantuan-bantuan ini kita organisir, ya, apakah lewat lembaga Ziswaf, lembaga zakat, LAS, ya, atau Basnas, ya, atau badan wakaf atau apapun lah namanya, ketika kita organisir, maka dia akan lebih adil, dia akan lebih setara. Ya. Kenapa? Karena ada petugasnya yang mencari orang-orang miskin itu, ya, dan ada programnya bagi mereka itu, ya. Seperti sekarang ini yang kejadian banjir bandang Sumatera ini, itu kan harus diorganisir, ya, harus diorganisir. Sebab bantuan kan dari mana-mana datang itu. Itu kalau nggak diorganisir itu terbuang-buang itu bantuan itu. Ya, saya pernah menjadi relawan di daerah bencana, ya, tapi di Pakistan ketika itu tahun 2005, bukan di Indonesia, ya. Itu gempa yang dahsyat menjadi bencana nasional ketika itu, ya. Jadi ada satu kota, itu begitu kita masuk kota itu sudah tercium bau mayat itu. Oh, itu mengerikan itu gempa itu. Nah, saya ikut jadi relawan di sana itu. Ya, berapa hari lah gitu, ya. Tidak lama, ya, hanya hitungan hari. Tapi saya lihat, ya, bantuan-bantuan itu, ya, itu banyak yang tidak termanfaatkan, wabil khusus bantuan baju-baju bekas. Ya, sehingga di tenda saya nginap itu kita tidur itu di atas baju-baju bekas. Tidurnya itu. Kenapa? Karena baju-baju bekas ini nggak tersalurkan. Udah dibuka nggak tersalurkan. Akhirnya sama relawan, ya, dipakailah buat alas tidur karena dingin sekali. Musim dingin ketika itu, dingin sekali. Ya. Nah, saya bayangkan, ya, betapa banyak bantuan-bantuan yang sifatnya tidak terorganisir itu yang tidak termanfaatkan dengan baik. Ya, nah ini makanya
perlu adanya badan yang mengorganisir itu sehingga bisa terkoordinasi lah, sasarannya itu tercapai. Ya. Nah, misalnya lagi ya surat Al-Ma'arij ayat 24 ya, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum ya. Pada hartamu itu terdapat bagian atau hak daripada orang-orang yang meminta-minta maupun yang tidak meminta-minta. Ya. Jadi kita harus punya mindset di kepala kita bahwasanya dalam harta kita itu ada harta orang lain, itu aja. Sebesar 2,5% zakat itu. Jadi apapun harta yang kita miliki hari ini, itu kita harus punya mindset ada hak orang lain di situ sebesar 2,5%. Makanya tiap tahun kita keluarkan lewat zakat itu, keluarkan. Ada orang yang minta, kasih, ya. Berapapun yang kita mampu kasih. Kalau nggak kita punya, kita bilang minta maaf ya. Jangan sakiti perasaannya, jangan hina dia. Ya. Nah ini bagaimana itu prinsip kesetaraan itu dalam Islam itu dijaga. Ya. Nah yang berikutnya moderasi. Ya, moderasi ini mengambil jalan tengah. Ya, misalnya dalam kita berinfak. Berinfak itu kita dianjurkan boros nggak dalam berinfak? Enggak. Ya. Makanya dibatasi maksimal 1/3. Ya. Jadi kita nggak boleh, walaupun infak kita nggak boleh boros. Tetap aja ada jalan tengah, ya. Tapi jangan kikir pula, ya. Nggak mau berinfak, jangan ya. Jadi bagusnya berinfak itu antara berapa ya? Antara 5% lah, antara 5% sampai 30%. Itu udah besar sekali itu. Ya. Jadi misalnya dalam Al-Furqan ayat 67 ini kan gitu ya. Dijelaskan tentang berinfak. Ya, alladzina orang-orang yang berinfak dia tidak boros dan tidak kikir. Nah itu dia bahasanya begitu. Ya, ini Al-Furqan surat 25 ya ayat 67 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu. Orang-orang ini rangkaian daripada orang-orang yang soleh ini ya, ibadur rahman. Ya, orang-orang yang soleh lah ya. Itu salah satu ciri-cirinya adalah orang-orang yang berinfak ya, tidak boros, tidak kikir. Nah, ya. Tidak boros, tidak kikir. Di sini disebutkan begitu. Lam yusrifu, tidak boros, walam yakturu, dan tidak kikir. Terus di mana dong? Wa kana baina dzalika qawama. Tapi di antaranya. Nah, di antara boros dan kikir. Nah, itu ada pertengahan itu. Ya. Makanya kita harus belajar juga fikih harta, fikih infak, fikih zakat, fikih wakaf. Kita harus belajar itu. Alhamdulillah di pesantren lansia yang di Budi Agung itu kita tiap hari Senin belajar itu fikih ya. Nah, cuman di selang-selang, Senin sekarang fikih ibadah, Senin besok fikih muamalah. Nah fikih muamalah ini ada fikih harta, ada fikih infak, ada fikih zakat gitu ya. Kita pelajari supaya kita punya ilmu di situ. Ya kalau fikih ibadah ya sholat kita, ya wudu, sholat, tayamum, ya puasa, macam-macam lah yang terkait dengan masalah ibadah. Itu hari Senin. Ya. Jadi kita harus memiliki ilmu itu. Nah sementara itu sikap asketisme, apa ini sikap asketisme ini? Ya terlalu zuhud, ya. Nah, itu tidak dianjurkan juga ya. Ada orang kaya bosan dengan kekayaannya pergi bertapa ke gunung ya.
menyiksa diri, nggak makan, nggak minum, itu nggak benar, ya. Asketisme namanya, ya. Atau orang-orang kaya misalnya udah bosan dengan kekayaannya, pergi ke pulau, ya. Pergi ke pulau, hidup di pulau dengan menderita dengan apa adanya gitu ya, pengen merasakan kehidupan yang berbeda gitu, itu juga tidak dianjurkan, ya. Nah, dalam hal pengeluaran tadi, ya, dalam hal belanja atau infak tadi, terdapat dua jenis yang secara khusus dilarang. Pertama adalah israf. Apa israf ini? Membelanjakan harta secara berlebih-lebihan dan boros, ya. Ini dalam surat Al-An'am ayat 141. Jadi yang dibelanjakan halal gitu, ya, membeli barang halal tapi boros gitu, ya. Misalnya kalau kita makan durian, ini sekarang kan lagi musim durian ya. Kalau kita makan durian, paling kita kuatnya berapa sih? Ya, itu yang dekat Budi Agung tuh enak tuh durian itu, ya. Kemarin saya dengan keluarga beli di situ, ya. Itu kita beli berapa biji aja itu udah puas gitu ya. Apalagi makannya pakai ketan ya, pakai pulut ya. Itu udah puas sekali ya. Tapi ada orang yang beli durian, sekali beli durian 2 karung gitu ya. Ya halal sih halal, tapi kan sudah masuk kategori boros itu. Untuk keluarganya, bukan untuk traktir. Kalau untuk traktir oke lah, tapi kalau untuk keluarganya, saya nggak bisa bayangkan kalau beli 2 karung untuk keluarga, bisa pagi makan durian, siang durian, malam durian itu. Ya, kalau itu 3 hari ya begitu, atau seminggu begitu, langsung gelap itu matanya, nggak bisa lihat ya, langsung tinggi itu tensi darahnya. Saya punya teman ya, berapa hari dia makan durian, pagi durian, siang durian, makan durian. 2 hari kemudian dia gelap, dia nggak bisa lihat lagi. Kok gelap ini? Kenapa katanya? Ya naik tensinya, tinggi tensinya. Bahaya ya. Jadi kita harus menjaga supaya jangan israf ini. Yang kedua tabzir. Nah kalau tadi israf itu membelanjakan harta yang halal dan berlebihan, tapi kalau tabzir ini membelanjakan harta ke hal yang diharamkan. Misalnya apa? Minuman keras, ya, minuman keras, atau berjudi, ya, judi kasino, ya. Saya baru pulang dari Cina nih 2 hari yang lalu ya. Di Cina itu tujuan utamanya kita ada acara visiting professor di Guangzhou Huasang University College ya, Vocational College di Guangzhou. Acaranya di situ. Ya, kita memaparkan tentang program kerjasama institusi pendidikan atau kampus antara Indonesia dan Cina. Ya. Namun sebelum ke situ kita dibawa dulu sama travel jalan-jalan. Dibawalah kita ke Makau. Mungkin kalau yang sudah ke Makau tahu ya. Makau dibawa kita ke kasino yang terbesar di dunia. Waduh, ya. Jadi 130 table satu hamparan. Itu mengalahkan Las Vegas ya. Las Vegas itu terbesar itu 100 table kasinonya ya. Nah dia 130 table. Waduh. Saya lihat aja gitu kan, tidak masuk, lihat aja. Lihat orang yang masuk itu dikawal itu sama security-nya itu, orang yang masuk itu. Saya bisa ngebayangin itu berapa itu uang yang masuk beredar di situ ya. Kota kasino terbesar dunia kan. Jadi Las Vegas sudah kalah itu. Ya. Nah, judi ya itu dilarang, apapun jenisnya dilarang. Dan yang menarik ya, orang-orang Cina sendiri itu dibatasi masuk Makau itu. Nggak boleh dia sering-sering masuk Makau itu. Ya, sama guide kita diceritakan orang Cina itu
hanya boleh sekali 3 bulan masuk Makau, paling cepat. Saya tanya kenapa, katanya ya supaya mereka nggak mau penghasilannya habis untuk judi gitu, dibatasi sama pemerintahnya. Orang lain nah, silahkan ya, orang asing dari luar itu silahkan ya, karena itu dia ya, ada imigrasi sendiri itu masuk Makau itu ya. Tapi kalau kita bebas visa, begitu kita ke Cina kita pakai visa. Nah itu coba bayangin. Jadi bagaimana mereka ingin supaya orang di dunia ini datang ke situ untuk berjudi gitu ya. Semua datang, ayo datang Makau berjudi gitu ya. Tapi orang Cina sendiri masuk Makau itu dibatasi, nggak boleh sering-sering. Ya. Nah ini ya, jadi kalau tafsir itu membelanjakan sesuatu pada yang haram ya, minuman keras, judi dan lain-lain lah ya. Ini dalam Al-Isra ayat 26 sampai ayat 27. Nah, lalu yang poin kelima, larangan bersifat iri hati. Nah, ya. Iri hati ini mewarnai dalam kehidupan dimanapun, ya, dimanapun, bahkan di masjid pun. Nah, ini ya. Di masjid pun ya ada orang yang iri hati ya. Nah, ini surat An-Nisa ayat 32 ini ya. Mari kita lihat ya, An-Nisa ayat 32. Karena iri hati ini kalau kita perturutkan ya, kita sendiri pun akan tersiksa ini. Ya. Kita yang iri ini akan tersiksa kepada orang lain. Kalau kita iri pada orang lain, kita sendiri pun akan tersiksa ya. 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Janganlah kamu iri hati, tatamannau, iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Ya, ini larangan ini, jangan iri hati. Nah, tetangga beli mobil baru iri, panas ya. Tetangga bangun rumah baru, renovasi rumah baru, panas ya. Nggak perlu. Ya, yang paling parah hasad jadinya jatuhnya. Tidak hanya iri ya, hasad. Hasad itu ingin nikmat orang itu hilang. Ya, udah sampai level yang begitu itu. Dengki kalau bahasa kitanya ya. Lirijali nasibum mimma kasabu. Ya. Karena bagi laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan. Walin nisa'i nasibum mimma iktasabna, ya. Dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Jadi masing-masing kita tuh udah ada bagiannya, udah ada rezekinya, nggak usah iri. Ya. Wah dulu teman saya kuliah, ya nggak pinter-pinter amat, tapi dia lebih kaya daripada saya sekarang. Ya nggak usah iri, rezeki masing-masing. Ya. Mending sama-sama kuliah ini. Ada teman saya SMA itu, taman SMA saya kuliah, dia emang enggak katanya. Taman SMA doang, dia lebih sukses. Ya masing-masing punya rezeki. Ya. Nah, kenapa orang itu merasa dia lebih sukses? Karena rezeki itu dihitung hanya satu variabel, hanya dari harta. Rezeki itu variabelnya banyak, enggak hanya harta. Ya kesehatan itu rezeki. Ya. Keluarga, anak, istri, rezeki. Rezeki yang paling hebat kan iman Islam. Itu rezeki yang paling hebat. Kesolehan, ketaatan itu rezeki yang paling hebat. Nah kita harus iri kepada orang yang begini. Dia lebih soleh daripada kita harus iri. Infaknya lebih banyak daripada kita harus iri kalau gitu. Ilmunya lebih banyak daripada kita harus iri. Tapi kalau untuk hal-hal yang lain, ya nggak usah. Ya.
Nah, di ujung ayat Allah berfirman, innallaha kana bikulli syai'in alima. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu, ya. Nah, yang menarik nih ya, ini satu penelitian, bukan satu, beberapa penelitian. Pertama dari Thorstein Veblen 1924, kemudian Robert Elaine 2001 dan Layat 2005, ya. Itu penelitian mereka menyatakan bahwa rasa iri hati dianggap sebagai sumber penting dari limbah dan ketidakbahagiaan dalam ekonomi kapitalis. Coba. Ini hasil penelitian. Jadi sumber ketidakbahagiaan itu salah satunya adalah iri. Ya. Tidak membuat orang bahagia. Jadi ketika kita iri sama seseorang, ya kita istighfarlah, perbanyak istighfar. Ya, minta doa kepada Allah supaya sifat iri kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab nanti di surga nggak ada lagi sifat-sifat begini. Ya, apabila kita nanti masuk surga nggak ada sifat iri, nggak ada sifat dengki, nggak ada, dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga berdoa di dunia ini ya supaya Allah menghilangkan sifat-sifat itu pada diri kita, karena itu kan sifat manusia. Ya. Dan iri itu kan biasanya sesama profesi, ya, sesama dokter iri, ya. Kenapa pasiennya lebih banyak, saya enggak, ya. Sesama pengusaha iri, kan. Biasanya sesama profesi itu, iri itu. Kalau profesinya beda, biasanya enggak iri dia. Ya. Nah, ini jangan iri, karena iri itu ini bagus ini, ya, penelitian ini. Karena iri itu adalah sumber ketidakbahagiaan dalam ekonomi kapitalis. Ya. Dan pembunuhan terjadi di dunia ini yang pertama sekali karena iri. Habil dan Kabil itu kan. Dari iri kemudian jadi dengki dia. Jadi iri, dengki itu kan iri yang diperturutkan nafsunya. Jadi dengki ketika diperturutkan lagi jadi pembunuhan. Itulah akhirnya Kabil membunuh Habil. Ya. Nah, apabila sifat iri ini tidak ada, maka kita akan saling membantu, saling mendoakan. Bayangkan ya, sebuah negara dengan ekonomi, nggak usah ekonomi itu hebat-hebat amat, ya. Biasalah, biasa saja, tapi masyarakatnya itu saling membantu, tidak ada iri, guyub, ya. Itu kan indah itu, kehidupan seperti itu. Ya. Nah, lalu yang kelima, masih dalam larangan bersifat iri hati, ya, membuat orang lain iri pada kita dengan melakukan pamer dalam hal yang bersifat konsumtif. Nah, ini flexing, ya, istilah sekarang itu, ya, flexing, pamer kekayaan di media sosial. Ya, pamer kekayaan di media sosial, beli mobil baru, foto dulu, masukin media sosial, masukin status misalnya. Lalu ngomongnya di status, alhamdulillah dapat rezeki misalnya. Jadi itu kan pamer namanya, flexing istilah kita itu sekarang, ya. Naik helikopter misalnya atau naik pesawat misalnya, ya. Lalu dibuat seperti itu, ya, flexing namanya, ya. Ya, ini dilarang, ya. Kenapa? Orang yang melihat kita, aduh, merasa begitu, ya, aduh, katanya kan, iri akhirnya. Nah, di sini orang kaya harus menyembunyikan kekayaan mereka untuk mencegah rasa iri hati orang lain. Nah, lihat contohnya dalam surat 28, ya, surat Qasas, ya, ayat 9 sampai ayat 81. Ya. Mari kita coba lihat ayatnya nih, ya. Surat Qasas 28 ayat 79, ya, sampai 81. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Maka keluarlah dia Qarun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Ini cerita Qarun ini, ya. Qala
alladzina yuridunal hayatad dunya, maka berkatalah orang-orang yang menginginkan harta dunia itu, ya laitalana mislama utiya Qarun, ya mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti harta Qarun, ya innahu ladu hadin azim, sungguh dia memiliki keberuntungan yang sangat besar. Jadi begitu orang menampakkan kekayaannya, sebagian orang yang melihat itu pingin seperti dia, ya. Wa qala alladzina utul ilma, tapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, wailakum sawabullahi khair, celakalah engkau sekalian, ketahuilah pahala Allah lebih baik, ya, liman amana wa amila sholihah, bagi orang yang beriman dan beramal soleh, wala yulaqaha illa sabirun, dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar, ya. Lalu pada ayat 81-nya, fa khasafna bihi wa bidarihil ard, maka kami benamkan dia Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi, fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri, ya. Jadi orang-orang yang menampakkan kemegahan hartanya itu, ya, karena kesombongan, karena apapun, Allah benamkan hartanya, ya, Allah hancurkan hartanya. Itu contoh Qarun tadi, ya. Nah, sementara itu, jadi orang kaya jangan memamerkan kekayaannya, sementara itu orang miskin juga didorong untuk tidak iri pada orang kaya, tapi merasa puas dengan apa yang ada, ya. An-Nisa ayat 32, ya. Jadi dua-duanya, yang kaya diminta jangan pamer, yang miskin diminta jangan iri, ya. Nah, kalau kedua-duanya itu bisa terjadi, ya, maka yang namanya kebahagiaan dalam ekonomi juga itu akan muncul, ya. Ini surat An-Nisa ayatnya ayat 32, ya. Nah, jadi yang tadi sudah kita bahas, ya. Jadi janganlah kita iri pada orang, ya. Karena kadang-kadang begitu kita tahu persoalan orang itu yang kita iri itu, kadang-kadang kita, waduh, syukur juga saya sekarang tidak seperti dia gitu. Karena kita tahu dia cuma yang luar-luar aja gitu, yang kelihatan aja. Begitu kita lebih dekat, lebih dalam, waduh, ternyata persoalan dia lebih berat gitu, ya. Seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah rasa welas asih. Islam menekankan untuk berempati pada orang lain, ya. Al-Quran surat Taubah ayat 128 mengatakan tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa berat terasa olehnya penderitaanmu dan sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, dan bersikap penyantun terhadap orang-orang mukmin, ya. Dalam ayat lain Al-Anbiya 107, ya, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh alam, ya. Rasul itu, Nabi itu sebagai rahmat bagi pada seluruh alam. Al-Hasr ayat 9 memuji orang-orang yang memberi makan orang lain sementara mereka sendiri juga sedang lapar, ya. Jadi ini rasa welas asih ini itu akan membuat ekonomi itu membaik, ya, merata dia, ya, seperti sekarang yang terjadi di banjir bandang di Sumatera itu, ya. Sumatera, di mana lagi, di Aceh, di Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat, ya. 3, ya. Nah, kemarin saya rapat di kantor Dewan Masjid Indonesia dengan Pak Yusuf Kalla untuk membahas rencana bantuan Dewan Masjid Indonesia untuk banjir bandang Sumatera. Karena di 3 provinsi itu yang sudah terdata ada kurang lebih 432 masjid yang rusak, ya, 432 masjid.
rusak itu. Rusaknya itu bervariasi, ada yang sedang, ada yang ringan, ada yang berat. Ya. Nah, kalau yang sedang itu dibutuhkan dana kurang lebih sekitar 50 juta. Ya, kalau yang berat itu dibutuhkan mungkin bisa berlipat-lipat daripada situ. Dan orang yang meninggal itu sampai per 11 Desember itu jumlahnya 986 orang yang meninggal. Yang hilang itu banyak, belum yang hilang belum ditemukan tuh lebih banyak lagi. Ya, jadi statistiknya luar biasa ya. Coba saya tampilkan ini ya, statistiknya ya. Aceh yang meninggal 403, hilang 30, terluka 4.300, rumah rusak 138.500 rumah. Aceh, sekolah rusak 305, puskesmas rusak 153, jembatan rusak 313, fasum rusak 668, rumah ibadah rusak, ini masjid ya 210, gedung kantor 261. Turun lagi kita ke bawah ke Sumatera Utara yang sebelah kanan, meninggal 240, hilang 96, terluka 113, rumah rusak 8.200, sekolah rusak 216, puskesmas rusak 65, jembatan rusak 64, fasum rusak 486, rumah ibadah rusak 205. Ya, gedung kantor 29. Turun lagi ke Sumatera Barat, meninggal 343, yang hilang 98, terluka 698, rumah rusak 11.200, sekolah rusak 60, puskesmas rusak 1, jembatan rusak 121, fasum 80, rumah ibadah 19, gedung kantor 0. Di totalnya yang bagian kanan bawah meninggal hampir 1.000 orang, hilang 224 orang, terluka 5.000 lebih, rumah rusak yang paling luar biasa 157.900. Insyaallah gimana nggak rusak ya, gelondongan gede-gede menghajar habis lah. Ada satu kampung tuh lenyap semua, rumahnya habis ya, sekolah rusak, puskesmas rusak, jembatan rusak, hampir 500 jembatan, fasum rusak, dan rumah ibadah rusak 434. Inilah yang kemudian kemarin kita bicarakan bagaimana cara kita kembali membangun masjid ini. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ini membawa kesan dalam hati kita, dalam diri kita, bagaimana kita selaku individu memiliki peran. Ya, kita harus produktif, iya. Pada saat yang sama kita harus berbagi, iya. Tapi berbagi dengan kesetaraan, iya. Kemudian kita berempati, iya, ya, sehingga dengan begitu ekonomi kita semakin bahagia, ya, ekonomi yang bahagia, bukan ekonomi yang melujut hebat, tapi orangnya nggak bahagia, ya, tapi ekonomi yang buat orang tuh bahagia. Ya, jadi itulah kajian kita tuntaskan bukunya, ya, pada hari ini pada pertemuan ke-12 bukunya tuntas. Ya, mudah-mudahan nanti pada pertemuan yang akan datang kita bahas buku yang lain. Ya, baik, kalau cukup kita sudahi dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.